Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kebijakan pembangunan pangan dan pembangunan pertanian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan 3 orang anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Kadek Menawati dengan NIM akhir 013. Kemudian rekan saya Kadek Astri Nanti dengan NIM akhir 001 dan Made Yastini dengan NIM akhir 003. Adapun pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman penjajahan. Yang kedua, pangan dan pembangunan pertanian pada zaman kemerdekaan yaitu Orde Lama, dan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman Orde Baru, dan yang terakhir adalah perubahan struktur ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nikade Astri Winanti dengan NIM 001 absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman penjajahan. Kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman penjajahan dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman Jepang dan pada zaman Belanda. Nah, pada zaman pemerintah Belanda, adanya kebijakan beras yang bertujuan agar harga beras tetap rendah. Kebijakan ini ditandai dengan adanya kebebasan pasar dan sedikit sekali pengendalian dari pemerintah Belanda. Perkembangan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman pemerintah Belanda dimulai pada tahun 1863, itu dengan adanya kebijakan bea masuk beras impor dihapus. Selanjutnya pada tahun 1885 adanya kebijakan intensifikasi pertanian, yaitu dengan membangun irigasi dan lumbung desa pada tahun 1902. Selanjutnya pada tahun 1904, pemerintah Belanda mendirikan Volkskredietbank atau Bank Kredit Rakyat. Selanjutnya pada tahun 1911, pemerintah Belanda menurunkan kebijakan pajak tanah. Selanjutnya yang terakhir pada tahun 1939, pemerintah Belanda mendirikan VMF. Dampak kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman pemerintah Belanda, yaitu pertanian rakyat begitu terpuruk pasca monopoli kongsi VOC yang kemudian makin parah setelah pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau sering kita kenal dengan Couterstelsel. Selanjutnya, berlakunya sistem kapitalis hanya menjadikan Indonesia sebagai onderneming besar dan sumber buruh murah bagi perusahaan swasta Belanda. Kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman Jepang. Sejak April tahun 1943, petani diharuskan menyerahkan beberapa hasil panen mereka kepada pemerintah Jepang. Selanjutnya pada November tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa program yang disebut dengan Sokuryo Taisaku. Kemudian, di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman kemerdekaan, yaitu pada zaman pemerintahan Orde Lama dan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman Orde Lama. Nah, pada zaman pemerintahan Orde Lama tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk memperhatikan perkembangan ekonomi, termasuk subsektor perkebunan, karena subsektor perkebunan besar masih milik pihak swasta Belanda. Perkembangan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada zaman Orde Lama dimulai pada tahun 1952 dengan adanya kebijakan kesejahteraan kasino yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956. Selanjutnya pada tahun 1959, program Padi Sentra yang bertujuan mencapai swasembada sebelum tahun 1963. Kemudian pada tahun 1963, Presiden Soekarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan beras. Dan yang terakhir pada tahun 1964 adanya program BIMAS atau bimbingan massal yang diperluas dan menjadi terkenal karena program Panca Usaha, yakni 5 cara ke arah usaha tani yang baik. Sekian presentasi dari saya, kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada masa Orde Baru. Di mana pada masa Orde Baru, pemerintah sebenarnya sudah sangat menyadari bahwa adanya ketersediaan pangan di suatu negara merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk mengatur mengenai pangan itu sendiri. Untuk mengatur mengenai kebijakan-kebijakan pangan, maka pemerintah di masa Orde Baru menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu Reselita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang kedua ada Revolusi Hijau, dan yang ketiga ada pembangunan irigasi dan produksi padi. Yang pertama
5 tahapan. Yang pertama yaitu Repelita 1, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur dan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 yaitu pembangunan di luar Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu menekankan pada bidang industri dan padat karya. Repelita 4 yaitu kebijakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang kelima yaitu Repelita 5 yaitu menekankan pada transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Yang kedua yaitu Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan kebijakan pertanian di mana pertanian itu dimodernisasi. Dan yang terakhir yaitu ada pembangunan irigasi dan produksi padi, di mana dalam kebijakan ini pemerintah mengharapkan adanya pembangunan irigasi dan produksi padi yang terus meningkat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah juga menerapkan program swasembada beras yang dimulai pada pertengahan tahun 1966. Di tahun 1966, pemerintah membentuk badan yang disebut dengan Kolognas atau Bulognas yang berfungsi untuk menangani masalah logistik distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Namun dalam menjalankan tugasnya untuk mendistribusikan barang, badan ini tidak mampu berjalan dengan efektif, sehingga pada tahun 1967 Bulognas atau Kolognas digantikan menjadi Bulog, di mana Bulog tersebut memiliki tugas yaitu untuk mengelola persediaan pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun pada tahun 1967 terjadi gagal panen besar-besaran diakibatkan karena adanya musim kemarau atau musim kering. Lalu di tahun 1968 diadakan perubahan kebijakan beras pemerintah, di mana pada kebijakan ini merupakan awal yang cukup untuk memelihara keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Di tahun 1968 juga terjadi atau dicetuskan rumus tani yang dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan harga. Di tahun 1968 juga terjadi pemberian kredit berupa pupuk dan pestisida yang didasarkan atas kontrak dengan pupuk dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1970-an, di mana tahun 1970-an pada tahun ini program BIMAS atau program swasembada beras yaitu program setelah swasembada beras, di mana pada tahun 1974 pemerintah mulai menerapkan kebijakan revolusi hijau, di mana kebijakan ini memerlukan dana yang cukup besar, namun dalam penerapannya ternyata tidak cukup efektif dan baru berhasil pada tahun 1984 dan mendorong terjadinya kemajuan perekonomian yang semu. Kemudian di tahun 1997 sampai dengan masa sekarang, di mana akibat adanya kemajuan ekonomi yang semu di tahun 1984 mendorong terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997, di mana karena adanya krisis tersebut, maka kebijakan pangan dikelabui oleh kebijakan perbaikan ekonomi. Tetapi setelah krisis yang dialami pada tahun 1997 selesai, pemerintah mulai tetap memberlakukan ketetapan kebijakan pangan, sehingga kebijakan mengenai pangan tidak terabaikan. Dan sampai sekarang, pemerintah masih terus mengembangkan atau menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan pangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai pembangunan tanaman non-pangan. Tanaman non-pangan merupakan tanaman yang dimanfaatkan selain untuk kebutuhan pangan. Biasanya tanaman non-pangan merupakan hasil dari perkebunan seperti teh, coklat, tembakau, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Di mana pada masa penjajahan Belanda, perkembangan perkebunan diserahkan kepada perusahaan swasta milik Belanda, namun perkebunan rakyat dibiarkan berkembang sendiri. Sehingga seiring berjalannya waktu, pemerintah yang menyadari akan pentingnya tanaman non-pangan membuat kebijakan sendiri mengenai tanaman non-pangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai pembangunan tanaman non-pangan. Di sini terdapat dua hal penting yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai kebijakan pemasaran dan subsektor perkebunan. Dimulai dari yang pertama yaitu kebijakan pemasaran, di mana dalam pembangunan tanaman non-pangan, pemerintah tidak menetapkan atau membuat kebijakan mengenai pemasaran untuk tanaman non-pangan, di mana pemerintah membebaskan masyarakat untuk menentukan bagaimana proses dari pemasaran produk atau hasil tanaman non-pangan. Beda halnya dengan pemasaran dari hasil atau produk pangan itu sendiri, di mana untuk produk pangan sendiri pemerintah menetapkan sendiri bagaimana proses pemasaran dari produk atau hasil pangan. Yang selanjutnya yaitu ada subsektor perkebunan. Seperti yang telah
saya jelaskan tadi, bahwa sebagian besar dari hasil tanaman non-pangan merupakan hasil perkebunan, dan subsektor perkebunan merupakan subsektor yang menjadi perhatian karena pertumbuhannya yang sangat konsisten. Subsektor perkebunan sendiri memiliki peranan yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia, di mana peran tersebut yaitu subsektor perkebunan merupakan penyumbang devisa dan berkontribusi dalam hal menciptakan nilai tambah bagi negara itu sendiri, dan peran strategis yang lainnya yaitu subsektor perkebunan dalam hal isu global memiliki peranan strategis dalam ketahanan pangan. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu submateri yang keempat adalah perubahan struktur ekonomi. Di mana, seperti yang kita ketahui, ada 3 sektor yang mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara, di mana yang pertama adalah sektor pertanian, yang kedua sektor industri, dan yang ketiga adalah sektor jasa. Di mana pada sektor pertanian merupakan sektor awal yang berkembang pada setiap negara untuk mengawali struktur ekonominya. Pada zaman dahulu, sektor pertanian begitu trendy sehingga hampir semua negara mempunyai sektor ini. Sektor pertanian bisa dikatakan sebagai awal mula cikal bakal sektor dalam suatu perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, sektor pertanian memiliki 5 peranan penting. Yang pertama adalah menyediakan suplai pangan yang semakin besar untuk jumlah penduduk yang semakin meningkat. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan bahan makanan semakin meningkat. Nah, penting sekali untuk kita tetap menjaga agar bahan makanan tersebut tetap ada seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Yang kedua adalah meningkatkan permintaan akan produk industri. Sektor pertanian juga memerlukan produk industri seperti traktor, kemudian alat pertanian yang canggih, kemudian alat irigasi, dan lain sebagainya. Nah, peningkatan akan produk industri ini akan membantu meningkatkan pendapatan dalam sektor industri. Yang ketiga adalah menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor sebagai modal dari pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. Nah, untuk beberapa negara berkembang yang mengekspor fokus pada produk pertanian mereka akan menggunakan hasil ekspor ini sebagai modal untuk mengimpor barang-barang modal guna menunjang sektor industri dan jasa mereka. Mereka akan mengekspor seperti mesin, kemudian peralatan canggih, kemudian keterampilan, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah. Artinya, sektor pertanian di sini memiliki peran penting karena pemerintah bisa memungut pajak dari para petani, di mana hasil dari pungutan ini akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki kawasan wilayah desa tersebut. Dan yang terakhir, peran pertanian adalah memperbaiki masyarakat pedesaan. Semakin baik perkembangan dari petani tersebut, kemudian di sini akan berkorelasi positif terhadap semakin baiknya standar hidup atau taraf hidup di masyarakat pedesaan tersebut. Mereka akan semakin mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian makanan yang bergizi, dan juga kebutuhan jasa akan pendidikan dan kesehatan mereka akan semakin terpenuhi. Selanjutnya adalah perubahan struktur ekonomi, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 sektor yang mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara, yaitu agraris, industri, dan jasa. Dalam berbagai negara, tentunya perkembangan sektor ini berbeda-beda. Ada negara yang mengalami ketiga sektor ini, ada pula yang tidak. Nah, ada negara yang selalu diawali dengan agraris sebagai sektor awal struktur perekonomiannya, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan sektor industri dan beralih ke sektor jasa. Namun, seperti Singapura, negara Singapura tidak mengalami perkembangan sektor industri. Di Singapura sendiri, yang awalnya diawali oleh struktur ekonomi pada sektor pertanian, kemudian berkembang langsung pada sektor jasa. Hal ini dapat pula kita jumpai pada Provinsi Bali, yaitu di Indonesia. Nah, Bali sendiri tidak mempunyai sektor industri yang kuat, di mana seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebagian masyarakat Bali pada mulanya adalah berkembang atau bekerja pada sektor pertanian. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan pariwisata, kemudian datangnya wisatawan domestik dan mancanegara, perkembangan dari sektor agraris beralih ke sektor jasa, di mana sektor jasa inilah yang lebih kuat keberadaannya daripada sektor industri. Selanjutnya adalah komposisi produk domestik bruto di Indonesia.
pada slide saya menampilkan tabel dari komposisi PDB Indonesia, di mana bersumber dari Bank Dunia dan CIA World Factbook, di mana di sana tabel tersebut berperiode pada tahun 1965 sampai dengan tahun 2017. Dapat kita lihat bersama, ada 3 sektor yang berkembang di Indonesia, yaitu sektor agraris, industri, dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, sektor pertanian mengalami penurunan, yang awalnya pada tahun 1965 sebanyak 51%, hingga akhirnya pada tahun 2017 menjadi hanya 14% saja. Berbeda halnya dengan sektor industri. Sektor industri justru mengalami kenaikan. Nah, dari awalnya pada tahun 1965, sektor industri hanya sebesar 13%, namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, hingga akhirnya pada tahun 2017, sektor industri menjadi 40%. Kenaikan jumlah PDB pada sektor industri yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu mencapai angka 47%. Selanjutnya adalah sektor jasa, di mana dapat kita lihat bersama, pada tahun 1965, Indonesia memiliki sektor jasa sebanyak 36%, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sektor jasa pun turut berkembang, hingga akhirnya pada tahun 2017 mencapai di angka 46%. Selanjutnya adalah persentase angkatan kerja di tiap sektor, di mana pada tabel berikut ini saya menampilkan persentase angkatan kerja di tiap sektor yang berada di negara Indonesia. Di mana di sana terdapat 4 sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian atau agraris, yang kedua sektor industri, yang ketiga sektor manufaktur, dan yang terakhir adalah sektor jasa. Sektor pertanian pada awal tahun 1990 hingga tahun 2016 mengalami pertambahan yang kian meningkat. Namun, jumlah pekerja pertanian semakin menurun hingga mencapai angka minus 6%. Di mana di sana bisa kita lihat sebagai perbandingan untuk sektor industri mengalami nilai tambah industri pada tahun 1990 yaitu sebanyak 70%, hingga akhirnya pada tahun 2016 mencapai angka 223%. Sedangkan untuk jumlah pekerja industri pada tahun 1990 adalah sebanyak 50%, hingga pada tahun 2016 meningkat sangat tajam mencapai angka 150%. Untuk sektor manufaktur sendiri juga mengalami hal yang sama, di mana awalnya nilai tambah manufaktur adalah sebanyak 84%, hingga tahun 2016 mencapai angka 289%. Pekerja manufaktur yang awalnya hanya sebesar 42% kini menjadi 108%. Begitupun untuk sektor jasa. Nilai tambah jasa yang awalnya adalah 51% mengalami peningkatan yang begitu tajam hingga mencapai angka 299%. Sehingga ketenaga kerjaan jasa dari awalnya tahun 1990 sebanyak 42%, hingga tahun 2016 mencapai angka 145%. Berdasarkan data-data dan angka tersebut, kita lihat bersama bahwa perkembangan sektor agraris atau pertanian untuk angkatan kerja semakin mengalami penurunan. Mengapa demikian? Karena angkatan kerja semakin banyak beralih untuk sektor industri, manufaktur, hingga jasa. Sektor pertanian mulai ditinggalkan, sehingga mereka kebanyakan angkatan kerja itu berpindah menjadi bekerja pada sektor industri, sektor jasa, dan sektor manufaktur. Oke teman-teman, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kebijakan pembangunan pangan dan pembangunan pertanian. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi video ini dapat membantu teman-teman semua dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.